never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Fabio Quartararo targetkan podium di MotoGP Mandalika 2024, dibekali mesin ganas YZR M1 terbaru. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tengah menatap balapan MotoGP Mandalika 2024 dengan optimisme tinggi. Setelah meraih hasil positif dengan finish di posisi kelima pada MotoGP Emilia-Romagna 2024, Quartararo kini membidik podium di Mandalika. Dibekali dengan mesin Yamaha YZR M1 terbaru yang diklaim memiliki performa lebih kompetitif, pembalap asal Prancis itu yakin bisa bersaing di barisan depan dan meraih hasil terbaik di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok. MotoGP Mandalika menjadi salah satu balapan yang spesial dalam kalender musim ini, mengingat tantangan unik dari sirkuit ini dan juga antusiasme besar dari penggemar MotoGP di Indonesia. Quartararo, yang memiliki catatan kuat di berbagai lintasan teknis, 2 kali kemenangan di MotoGP Mandalika pada 2022 dan 2023 membuat Quartararo merasa sirkuit ini cocok dengan gaya balapnya. Dan dengan peningkatan yang telah dilakukan pada YZR M1, ia bertekad untuk mengembalikan Yamaha ke podium. MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi salah satu titik balik penting bagi Quartararo di musim ini. Setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan sepanjang tahun, ia akhirnya menunjukkan performa yang lebih konsisten di sirkuit Misano dengan finish di posisi kelima. Meskipun belum mencapai podium, hasil tersebut memberikan angin segar bagi Quartararo dan tim Yamaha, terutama setelah melalui berbagai tantangan teknis dan adaptasi terhadap pembaruan mesin. Hasil di Misano sangat penting bagi kami. Kami mengalami peningkatan signifikan dibandingkan balapan-balapan sebelumnya, dan saya merasa lebih nyaman dengan motor. Itu adalah balapan yang sulit, tetapi kami bisa menyelesaikannya dengan baik dan terus belajar dari setiap sesi, ya ujar Quartararo usai balapan di MotoGP Emilia-Romagna. Penampilan Quartararo di Emilia-Romagna menunjukkan bahwa pembaruan pada YZR M1 mulai memberikan hasil positif. Mesin terbaru Yamaha yang digunakan Quartararo telah mengalami sejumlah peningkatan, terutama pada aspek akselerasi dan stabilitas di tikungan, 2 aspek yang menjadi kelemahan utama Yamaha selama beberapa musim terakhir. Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Quartararo untuk menargetkan hasil lebih baik di Mandalika. Mesin terbaru Yamaha YZR M1 yang kini ditunggangi Quartararo dianggap sebagai salah satu langkah revolusioner Yamaha untuk kembali bersaing dengan motor-motor kuat seperti Ducati, Aprilia, dan KTM. Dengan peningkatan performa di berbagai sektor, YZR M1 kini memiliki tenaga yang lebih besar di trek lurus dan kontrol yang lebih baik di bagian belakang, memberikan Quartararo kesempatan untuk memaksimalkan potensinya di lintasan cepat seperti Mandalika. YZR M1 terbaru ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami miliki dalam beberapa tahun terakhir. Yamaha bekerja sangat keras untuk meningkatkan akselerasi dan stabilitas di tikungan, yang merupakan kelemahan kami sebelumnya. Sekarang, saya merasa lebih percaya diri saat mengendarai motor ini, terutama di trek-trek cepat seperti Mandalika, kata Quartararo. Keunggulan YZR M1 yang kini lebih kuat di sektor kecepatan puncak memberikan keuntungan besar di trek lurus Mandalika, yang merupakan salah satu sektor penting dalam sirkuit tersebut. Selain itu, grip yang lebih baik pada bagian belakang motor juga akan membantu Quartararo menghadapi tantangan teknis dari tikungan-tikungan cepat di Mandalika. Hal ini akan memberinya kesempatan lebih baik untuk bersaing dengan rival-rival berat seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. Meskipun membawa modal positif dari hasil Emilia-Romagna dan peningkatan performa YZR M1, Quartararo sadar bahwa persaingan di Mandalika akan sangat ketat. Rival-rival utama seperti Jorge Martin dari Pramac Ducati, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, serta Marc Marquez yang kini memperkuat tim Gresini Racing dengan motor Ducati Desmo Sedici GP23, semuanya tampil sangat kompetitif musim ini. Martin dan Bagnaia tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia, sementara Marquez juga dalam performa yang solid usai beberapa kali meraih podium. Saya tahu bahwa persaingan di Mandalika akan sangat ketat. Ducati selalu kuat di trek-trek cepat seperti ini, dan tentu saja Marc Marquez juga akan menjadi ancaman besar. Tapi saya merasa kami punya peluang bagus untuk bersaing, terutama dengan peningkatan yang kami lakukan pada motor. Kami hanya perlu tetap fokus dan menjalankan strategi yang tepat, tegas Quartararo.
Tantangan terbesar bagi Quartararo adalah bagaimana menjaga konsistensi performa selama akhir pekan balapan, mulai dari sesi latihan hingga kualifikasi. Di beberapa balapan sebelumnya, Yamaha seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan setelan yang tepat pada saat kualifikasi, sehingga Quartararo harus memulai balapan dari posisi yang kurang ideal. Namun, dengan hasil positif dari Emilia-Romagna, Quartararo dan timnya kini lebih percaya diri dalam menemukan setelan terbaik untuk menghadapi tantangan teknis di Mandalika. MotoGP Mandalika 2024 bukan hanya tentang memperebutkan poin bagi Quartararo, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia dan Yamaha masih mampu bersaing di level tertinggi. Quartararo, yang menjadi juara dunia pada 2021, kini dalam posisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim yang penuh tantangan. Dengan pembaruan besar-besaran pada YZR-M1 dan modal positif dari hasil Emilia-Romagna, target Quartararo jelas untuk podium di MotoGP Mandalika. Saya selalu merasa bahwa Mandalika adalah salah satu sirkuit di mana saya bisa tampil baik. Kondisinya menuntut ketahanan fisik dan mental, dan saya merasa siap untuk itu. Target saya di sini adalah podium, dan saya yakin kami punya peluang besar untuk mewujudkannya, ujar Quartararo penuh semangat. Ambisi Quartararo juga didukung oleh tim Yamaha yang terus berusaha memberikan dukungan penuh. Dengan adanya peningkatan performa motor dan kinerja teknis yang lebih stabil, Yamaha yakin bahwa Quartararo bisa memberikan kejutan di Mandalika dan membawa mereka kembali ke podium. Selain persiapan teknis, Quartararo juga menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan balapan di Mandalika. Sirkuit yang terletak di tepi pantai ini dikenal memiliki cuaca yang berubah-ubah, dengan suhu yang tinggi dan kelembapan yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Quartararo, yang dikenal memiliki stamina fisik yang kuat, menyatakan bahwa ia telah melakukan persiapan ekstra untuk memastikan dirinya berada dalam kondisi prima selama balapan berlangsung. Saya telah berlatih keras untuk menghadapi cuaca ekstrim di Mandalika. Suhu yang tinggi bisa membuat balapan menjadi sangat melelahkan, jadi penting bagi saya untuk tetap dalam kondisi fisik terbaik. Selain itu, saya juga mempersiapkan mental saya untuk menghadapi tekanan dari persaingan ketat di lintasan, jelas Quartararo. MotoGP Mandalika 2024 menjadi ajang di mana Fabio Quartararo bisa kembali membuktikan kemampuannya di lintasan internasional, dengan mesin YZR-M1 terbaru yang siap memberikan perlawanan sengit terhadap para rivalnya. Mampukah Quartararo menggapai mimpi podium di Mandalika dan mengembalikan Yamaha ke papan atas? Semua mata akan tertuju pada penampilannya di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Fabio Quartararo sukses finish P5 di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Yamaha YZR-M1 bikin bos Yamaha bangga. MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi salah satu momen yang penting bagi Fabio Quartararo dan tim Yamaha. Pembalap asal Prancis itu berhasil finish di posisi kelima, membawa angin segar bagi Yamaha yang telah mengalami beberapa musim yang penuh tantangan. Lebih spesial lagi, Quartararo mencatatkan prestasi ini dengan motor YZR-M1 yang telah mengalami berbagai pembaruan besar-besaran. Hasil ini tidak hanya menjadi tanda kebangkitan bagi Quartararo, tetapi juga menunjukkan bahwa Yamaha siap kembali bersaing di barisan terdepan MotoGP. Sejak beberapa musim terakhir, Yamaha mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan ketat dari pabrikan lain seperti Ducati dan Aprilia yang mendominasi. Namun, di tahun 2024, Yamaha melakukan langkah besar dengan memperkenalkan mesin YZR-M1 yang mendapatkan banyak pembaruan signifikan. Mesin ini dikembangkan secara khusus untuk menyesuaikan dengan gaya balap agresif Quartararo dan memenuhi tantangan yang ada di trek modern. Pembaruan pada YZR-M1 tidak hanya mencakup peningkatan performa mesin, tetapi juga peningkatan aerodinamika, kestabilan sasis, dan pengendalian yang lebih baik di tikungan. Pembalap lain seringkali mengeluhkan kurangnya kecepatan di trek lurus dan kesulitan dalam manuver, namun Yamaha telah bekerja keras mengatasi kelemahan ini. Hasilnya terlihat jelas di Misano, di mana Quartararo mampu bersaing ketat dengan para rivalnya, meskipun belum sepenuhnya mendominasi. Mesin ini jauh lebih kuat, dan saya merasa sangat percaya diri saat berada di atas motor, kata Quartararo dalam wawancara pasca balap.
Kami masih harus bekerja keras, tetapi jelas Yamaha telah melakukan langkah besar dengan paket terbaru ini. Keberhasilan Quartararo di Emilia-Romagna tidak lepas dari pengakuan yang diberikan oleh bos Yamaha, Lin Jarvis. Jarvis menyatakan rasa bangganya terhadap kinerja Quartararo yang mampu memanfaatkan potensi maksimal dari mesin YZR M1 yang telah diperbarui. Fabio menunjukkan determinasi yang luar biasa hari ini, ujar Jarvis. Kami tahu balapan ini akan sulit dengan begitu banyak pembalap kuat di lintasan, tetapi Fabio berhasil menunjukkan kepada kami bahwa YZR M1 memiliki potensi besar untuk kembali bersaing di puncak. Ini adalah hasil kerja keras tim dan para insinyur kami. Selain itu, Jarvis menambahkan bahwa Yamaha berencana untuk terus melakukan peningkatan pada motor di sisa musim 2024. Pihaknya juga berharap hasil dari Misano ini akan menjadi momentum yang terus berlanjut ke balapan-balapan berikutnya. Musim 2024 bukanlah musim yang mudah bagi Fabio Quartararo. Setelah mengalami sejumlah kesulitan di awal musim, ia kerap menjadi sorotan karena performanya yang dianggap kurang memuaskan. Namun, dengan hasil di Emilia-Romagna, Quartararo mampu membungkam kritik dan memperlihatkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Setiap kali kita menghadapi masa sulit, selalu ada tekanan besar, ungkap Quartararo. Namun, dengan dukungan tim dan pembaruan motor yang kami dapatkan, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Kami harus tetap fokus dan berkembang. Meskipun finish kelima di Misano adalah hasil yang sangat menggembirakan, baik bagi Quartararo maupun Yamaha, tantangan di depan masih banyak. Rival seperti Ducati, yang dominan dengan kecepatan luar biasa di trek lurus, serta Aprilia yang semakin konsisten, akan terus menjadi pesaing kuat. Namun, dengan pembaruan yang diterapkan pada YZR M1 dan semangat juang Quartararo yang kembali bangkit, Yamaha tampak siap untuk kembali memperebutkan podium di sisa musim. Bos Yamaha, Lin Jarvis, menegaskan bahwa balapan di Misano ini hanyalah permulaan dan timnya akan terus melakukan penyempurnaan demi hasil yang lebih baik di balapan berikutnya. Ini baru langkah awal dari banyak hal yang akan kami capai musim ini, kata Jarvis. Kami sangat bersemangat untuk melihat bagaimana Fabio dan YZR M1 akan terus berkembang dan bersaing untuk podium. Dengan hasil positif di Emilia-Romagna 2024, Fabio Quartararo dan tim Yamaha siap menatap masa depan dengan lebih optimis. Meski persaingan semakin ketat, performa impresif di Misano membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di MotoGP. Hasil praktik MotoGP Emilia-Romagna 2024, Fabio Quartararo sukses P5, optimisme juara dibekali mesin ganas YZR M1 dengan sasis baru. Fabio Quartararo mencetak hasil impresif di sesi praktik MotoGP Emilia-Romagna 2024 yang digelar di sirkuit Misano, Italia, Jumat kemarin. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha itu sukses menempati posisi kelima, sebuah pencapaian yang menumbuhkan optimisme besar bagi Quartararo dan tim Yamaha, terutama setelah menggunakan sasis baru pada motor YZR M1. Dengan pembaruan signifikan ini, Quartararo menunjukkan bahwa ia mampu mengimbangi pabrikan Ducati yang mendominasi grid dalam beberapa musim terakhir. Sesi praktik selama 60 menit ini bukan hanya kesempatan bagi para pembalap untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan utama, tetapi juga momen penting bagi Yamaha untuk menguji inovasi teknis mereka. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan dan keterbatasan performa di lintasan, Yamaha akhirnya memperkenalkan sasis baru untuk YZR M1 dalam upaya mengatasi masalah kestabilan dan cengkeraman yang selama ini menjadi kelemahan motor mereka, terutama ketika bersaing dengan Ducati di lintasan yang cepat dan teknikal seperti Misano. Cuaca yang cerah dengan suhu lintasan mencapai 34 derajat Celcius memberikan kondisi ideal untuk menguji kemampuan sasis baru ini. Quartararo, yang memulai sesi dengan hati-hati untuk memahami perilaku motor dengan pembaruan baru, perlahan mulai meningkatkan kecepatannya. Pada awal sesi, Quartararo terlihat masih beradaptasi dengan karakteristik sasis baru, tetapi setelah beberapa lap, ia mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Di pertengahan sesi, saat mayoritas pembalap Ducati mulai mengukir waktu lap tercepat, Quartararo tidak gentar.
Pembalap asal Prancis ini terlihat semakin percaya diri di atas Yamaha YZR-M1 yang kini lebih stabil saat masuk dan keluar tikungan. Sasis baru ini berhasil meningkatkan cengkeraman di bagian belakang motor, salah satu elemen penting yang sebelumnya kerap menjadi titik lemah Yamaha, terutama saat bersaing dengan Ducati yang memiliki akselerasi dan top speed lebih unggul. Quartararo mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 30,912 detik, menempatkannya di posisi kelima dalam klasemen akhir sesi Praktice. Meski terpaut beberapa sepersekian detik dari Francesco Bagnaia, yang mencatatkan waktu tercepat dengan rekor baru 1 menit 30,286 detik, hasil ini dianggap sangat positif bagi Quartararo dan tim Yamaha. Sebagai pembalap yang sering menghadapi tantangan besar saat melawan Ducati di lintasan-lintasan cepat, Quartararo kini tampak lebih siap berkat perbaikan pada motor YZR-M1. Optimisme Quartararo terlihat jelas usai sesi Praktice. Dalam wawancara singkat setelah keluar dari paddock, Quartararo menyatakan bahwa sasis baru memberikan peningkatan signifikan dalam hal handling dan kestabilan motor, terutama di tikungan cepat seperti di Misano. Kami telah membuat kemajuan besar dengan sasis baru ini. Motor terasa lebih stabil, terutama ketika saya mendorong motor lebih keras. Kami masih memiliki beberapa hal yang perlu disempurnakan, tetapi saya optimis kami bisa bersaing dengan Ducati di sini, kata Quartararo dengan senyum lebar. Keberhasilan Quartararo mencapai posisi kelima ini juga memberikan secercah harapan bagi Yamaha, yang telah berjuang keras selama beberapa musim terakhir untuk mengatasi dominasi Ducati di grid MotoGP. Meskipun Yamaha masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan Ducati dalam hal top speed, sasis baru ini menunjukkan bahwa mereka mampu menutup celah dalam hal manuver dan kestabilan di tikungan. Sesi Praktice ini juga memperlihatkan bagaimana Ducati masih menjadi tim yang sangat dominan dengan Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez yang selalu berada di depan. Namun, dengan Quartararo yang kini mampu menembus 5 besar, persaingan di Emilia-Romagna akan semakin ketat. Quartararo tampaknya akan menjadi ancaman serius bagi Ducati di balapan utama nanti, terutama jika ia dan tim Yamaha dapat terus menyempurnakan performa sasis baru mereka di sesi kualifikasi dan balapan utama. Para pesaing seperti Bagnaia dan Marquez tentu tidak akan menganggap remeh Quartararo. Pembalap berusia 25 tahun ini dikenal sebagai salah satu rider dengan kemampuan balap yang luar biasa dan selalu mampu memaksimalkan potensi motor yang ia kendarai. Jika Yamaha berhasil menemukan setup terbaik untuk sasis baru ini, Quartararo berpotensi menantang para pembalap Ducati untuk podium, atau bahkan kemenangan. MotoGP Emilia-Romagna 2024 kini menjadi titik balik bagi Fabio Quartararo dan Yamaha. Setelah beberapa balapan yang penuh perjuangan, mereka akhirnya menunjukkan bahwa mereka siap kembali ke jalur persaingan dengan motor yang lebih kompetitif. Sasis baru pada YZR-M1 menjadi kunci kebangkitan mereka, dan hasil Praktice ini menjadi bukti bahwa perubahan tersebut membuahkan hasil. Namun, jalan menuju kemenangan masih panjang. Dengan kualifikasi yang akan digelar pada hari Sabtu, Quartararo dan tim Yamaha harus bekerja keras untuk menemukan pengaturan terbaik dan memanfaatkan setiap momen di lintasan. Jika mereka bisa mempertahankan konsistensi dan meningkatkan performa lebih jauh, bukan tidak mungkin Quartararo akan menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan di balapan utama minggu mendatang. MotoGP Emilia-Romagna 2024 semakin menarik dengan hadirnya Fabio Quartararo di barisan depan. Persaingan dengan Ducati, yang mendominasi musim ini, akan menjadi sorotan utama, dan dengan optimisme juara yang kini dimiliki Quartararo, para penggemar MotoGP akan menantikan apakah pembalap Yamaha ini mampu memberikan kejutan besar di Misano. Francesco Bagnaia cetak rekor baru di sesi Praktice MotoGP Emilia-Romagna 2024. Francesco Bagnaia kembali menunjukkan dominasi dan kecemerlangannya di atas lintasan dengan mencatatkan waktu terbaik di sesi Praktice MotoGP Emilia-Romagna 2024 yang digelar Jumat, 20 September 2024, di sirkuit Misano. Sang juara dunia bertahan tidak hanya menjadi yang tercepat, tetapi juga sukses memecahkan rekor lap time sepanjang masa dengan torehan luar biasa 1 menit 30,286 detik. Sesi Praktice ini berlangsung selama 60 menit dan merupakan salah satu momen krusial di rangkaian MotoGP, karena menjadi penentu 10 pembalap teratas yang langsung berhak menuju sesi kualifikasi 2, Q2, pada hari Sabtu esok.
Dengan suhu permukaan trek yang naik hingga 34 derajat Celcius, mayoritas pembalap memilih menggunakan kombinasi ban medium-medium slick untuk memaksimalkan cengkeraman dan kestabilan di lintasan. Di awal sesi, Bagnaia langsung menunjukkan kecepatan tinggi. Dalam 15 menit pertama, pembalap andalan Ducati Lenovo Team ini mencatatkan waktu tercepat sementara dengan 1 menit 30,924 detik. Catatan ini sudah mendekati rekor lap time yang ia torehkan sendiri 2 pekan sebelumnya di Misano dengan waktu 1 menit 30,304 detik. Namun, Bagnaia jelas tidak berhenti di situ. Di tengah persaingan sengit dengan pembalap-pembalap lain seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez, Bagnaia terus meningkatkan performanya di atas lintasan. Tekanan semakin terasa ketika para rivalnya mulai mengatur strategi masing-masing untuk menembus batas waktu yang ada. Dengan kondisi trek yang semakin optimal, Bagnaia akhirnya kembali ke lintasan dengan strategi yang matang. Pada fase-fase akhir sesi, Pecco mengejutkan banyak pihak dengan mencatatkan lap time 1 menit 30,286 detik, sekaligus memecahkan rekor lap tercepat sepanjang masa di sirkuit Misano. Rekor sebelumnya yang ia buat sendiri 2 pekan lalu berhasil dilampaui dalam kondisi balapan yang sangat kompetitif. Rekor baru ini tidak hanya mengukuhkan posisi Bagnaia sebagai pembalap tercepat di sesi Praktice, tetapi juga menegaskan kekuatannya dalam menguasai trek Misano. Keberhasilan Bagnaia ini semakin meneguhkan statusnya sebagai pembalap unggulan dan favorit juara di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Performanya yang konsisten dari minggu ke minggu, ditambah dengan penguasaan teknik balap yang matang, membuatnya sulit untuk ditandingi. Kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi ban medium-medium slick di lintasan yang mulai menghangat menunjukkan kecerdasan strategis dan keahliannya dalam beradaptasi dengan kondisi trek yang terus berubah. Dengan hasil ini, Bagnaia berhak langsung melaju ke kualifikasi 2, Q2, bersama 9 pembalap lainnya yang berhasil masuk ke posisi 10 besar. Sesi kualifikasi ini akan menjadi penentu grid start pada balapan utama minggu nanti, di mana Bagnaia jelas menjadi pembalap yang paling diunggulkan untuk meraih pole position. Para pesaing seperti Jorge Martin, yang juga tampil kuat selama sesi Praktice, serta Marc Marquez yang masih mencari konsistensi di setiap lapnya, harus berjuang keras di Q2 untuk bisa menantang Bagnaia di posisi terdepan. Meski begitu, dengan rekor lap baru yang dicetak Bagnaia, pembalap Ducati ini telah mengirim pesan kuat bahwa ia akan sangat sulit dikalahkan di Misano. Sesi Praktice MotoGP Emilia-Romagna 2024 ini tidak hanya menjadi saksi kecepatan luar biasa Bagnaia, tetapi juga memanaskan persaingan menuju balapan utama. Dengan trek yang semakin menantang dan kondisi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu, para pembalap harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Namun, sejauh ini, Bagnaia tetap menjadi pembalap yang paling konsisten dan sulit ditandingi, terutama setelah ia mencatatkan rekor baru yang akan menjadi tantangan besar bagi rival-rivalnya. MotoGP Emilia-Romagna 2024 dipastikan akan menjadi salah satu balapan yang sangat dinanti, dengan Bagnaia yang kini berada di puncak performa dan memiliki momentum besar untuk terus mendominasi. Akankah ada pembalap lain yang mampu menggulingkan sang juara bertahan, ataukah Bagnaia akan melanjutkan dominasinya dan kembali ke podium tertinggi? Balapan ini akan menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan musim MotoGP 2024. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez dicemooh saat menang di kandang Valentino Rossi. Pengamat sesalkan kelakuan fan MotoGP San Marino 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil meraih kemenangan di MotoGP San Marino 2024, namun sorak-sorai kegembiraan itu tercampur dengan cemoohan dari penonton setempat. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, ini menorehkan prestasi gemilang bagi Marquez, meskipun ia harus menghadapi sikap tidak menyenangkan dari sebagian besar fan yang mendukung legenda MotoGP, Valentino Rossi. Marquez, yang kini berusia 31 tahun, memperlihatkan performa luar biasa dalam balapan yang diwarnai kondisi lintasan menantang akibat rintik hujan. Start dari posisi ke-9, pembalap berjuluk Baby Alien itu mampu mengatasi segala rintangan dan memulihkan posisinya dengan cepat.
Kemenangan ini menjadi pembuktian bahwa Marquez masih merupakan salah satu pembalap terkuat di MotoGP, meski beberapa tahun terakhir performanya sempat menurun akibat cedera. Kondisi lintasan yang licin mempersulit beberapa pembalap unggulan, termasuk juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, dari tim pabrikan Ducati. Meski memulai balapan dari posisi terdepan, Bagnaia tampak terlalu berhati-hati dalam mengambil risiko, yang justru dimanfaatkan oleh Marquez untuk menyusulnya. Bagnaia harus puas menyelesaikan balapan dengan jarak yang cukup jauh dari Marquez saat melewati garis finish. Sementara itu, nasib lebih buruk menimpa Jorge Martin dari Pramac Racing, yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Martin melakukan kesalahan dalam strategi pergantian motor saat balapan diputuskan berjalan dalam kondisi flag to flag. Keputusan terlalu dini tersebut membuatnya kehilangan peluang besar dan membuka jalan bagi Marquez untuk merebut kemenangan. Meski kemenangan ini menjadi momen besar bagi Marquez, ia harus menghadapi cemoohan dari sebagian besar penonton di sirkuit Misano. Kemenangan di kandang Valentino Rossi tersebut memunculkan kembali kenangan buruk tentang insiden kontroversial di musim 2015, ketika Marquez terlibat konflik panas dengan Rossi. Perseteruan tersebut sepertinya masih membekas di benak para pendukung Rossi, yang menyalahkan Marquez atas kegagalan idolanya saat itu. Pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, turut menyayangkan perilaku fan di San Marino yang mencemooh Marquez. Menurut Pernat, tindakan tersebut mencerminkan kurangnya sportivitas dalam dunia balap motor, yang seharusnya menghargai setiap pembalap, terlepas dari sejarah dan kontroversi di masa lalu. Perilaku para penggemar, sportivitasnya sudah seharusnya dijaga, dan Marc Marquez memenangkan balapan hebat ini, ujar Pernat, seperti dikutip dari laman Motosan. Anda tidak bisa mencemooh pembalap hebat seperti dia. Pernat menambahkan bahwa sportivitas adalah hal yang fundamental dalam balap motor. Ia juga menegaskan bahwa Marquez layak mendapatkan penghargaan atas penampilannya yang luar biasa, terlepas dari masa lalu yang penuh kontroversi dengan Rossi. Marquez, kata Pernat, telah tampil solid di MotoGP San Marino 2024 dan memberikan pertunjukan balapan kelas dunia. Saya tidak mengerti perilaku ini di Misano. Ini bukan sepak bola, ini balap motor. Kita membutuhkan sportivitas dalam setiap kesempatan, lanjutnya. Setiap pembalap yang bertarung di lintasan dengan kecepatan 360 km per jam pantas mendapatkan tepuk tangan, siapapun yang menang. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Marquez di MotoGP 2024, sekaligus membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di kejuaraan. Meski menerima cemoohan dari penonton, Marquez tetap fokus pada performanya dan memberikan yang terbaik di setiap lap. Pernat menutup komentarnya dengan mengingatkan pentingnya menghargai setiap pembalap di lintasan, terutama mereka yang memberikan segalanya untuk menghibur para penonton. Pertunjukan ini ada untuk Anda nikmati, siapapun yang menang. Tepuk tangan harus diberikan kepada mereka yang berjuang dan menang, bahkan jika Anda tidak menyukai mereka, pungkasnya. Cemoohan di Misano mungkin menunjukkan bahwa luka lama antara fan Rossi dan Marquez belum sepenuhnya sembuh. Namun, bagi Marquez, kemenangan di kandang rival lamanya ini adalah simbol kekuatan dan ketangguhan, serta bukti bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.